Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggota yang pertama Anissa Nailul Aziza, yang kedua Saiful Anwar, yang ketiga Mita Aini Rohima, yang keempat Umu Habibah, dan yang kelima Aldila Happy Safitri. Tema dari kelompok kita adalah analisis regresi. Contoh kasus regresi sederhana. Kasusnya, seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 10 perusahaan sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi. Alternatif judul penelitiannya yaitu pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan? Hipotesisnya, terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kriteria penerimaan hipotesis, HU-nya, tidak terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. HA-nya, terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan. Untuk contoh data regresi sederhana bisa dilihat pada tabel berikut. Contoh kasus regresi berganda. Teman-teman dapat melihat di sini ada kasus seorang mahasiswa meneliti apakah terdapat pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi produk X. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang pemakai produk. Alternatif judul penelitian, pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi produk X. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh antara harga terhadap konsumsi produk X? Hipotesis, terdapat pengaruh antara harga terhadap konsumsi produksi X. Kriteria penerimaan hipotesis, H0, tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap konsumsi produk X. HA, terdapat pengaruh antara harga terhadap konsumsi produk X. Contoh data regresi berganda dapat dilihat di layar. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah uji regresi sederhana dengan SPSS. Yang pertama yaitu buka SPSS. Yang selanjutnya buka data penelitian yang sudah ada. Yang selanjutnya dari menu SPSS, lalu pilih Analyze, kemudian Regression. Lalu klik Linear, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Langkah yang keempat yaitu masukkan variabel konsumsi ke kolom dependent dan masukkan variabel harga ke kolom independent. Pada methods, kita pilih metode enter. Selanjutnya klik statistik, lalu berikan tanda pada estimators dan model fit, kemudian klik continue. Terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah. Yang pertama adalah variabel enter atau remove. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud adalah variabel nilai harga sebagai prediktor dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua yaitu adalah model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 223 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,050 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau harga terhadap variabel terikat atau konsumsi adalah sebesar negatif 0,069%. Sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Output bagian ketiga atau ANOVA. Pada bagian ini, untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel harga atau X terhadap variabel konsumsi atau Y. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung sama dengan 0,418 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas
0,536 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel konsumsi. Untuk output bagian keempat atau koefisien, pada tabel koefisien pada kolom B pada konstan A adalah 4.680.000. Sedangkan untuk nilai harga atau B adalah 0,333. Selanjutnya adalah proses atau langkah-langkah analisis regresi berganda dengan SPSS. Yang pertama, buka program SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis tentang konsumsi, harga, dan pendapatan. Setelah itu klik data view, lalu masukkan data konsumen, harga, serta pendapatan. Yang selanjutnya pilih menu utama SPSS, pilih analyze, lalu pilih regression, serta pilih linear. Setelah itu muncul kotak diagonal dengan nama linear regression. Masukkan variabel harga dan pendapatan pada kotak independen dan variabel konsumsi pada independen. Di metode pilih enter, selanjutnya klik statistik. Pada statistik berikan tanda centang pada estimates dan model fit, kemudian klik continue. Langkah terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS. Berdasarkan output pada tabel model summary diperoleh nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,930. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel harga dan pendapatan terhadap konsumsi produk X. Selanjutnya, berdasarkan output pada tabel model summary diperoleh nilai coefficient of determinasi R2 sebesar 0,865 atau 86,5%, yang bermakna bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 86,5%, sedangkan sisanya 13,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan nilai R-square merupakan nilai R-square yang telah distandarisasi. Standard error of the estimate menunjukkan besarnya nilai kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Selanjutnya pada tabel output ANOVA dapat dibaca berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai F sebesar 22,343 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001, yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,001 lebih kecil dari 0,05 atau A sama dengan 5%. Dan nilai signifikansi sebesar 0,01 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 99,9%. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang diisyaratkan, yaitu 99% atau A sama dengan 5%. Selanjutnya pada tabel koefisien dapat dibaca dengan interpretasi hasil konstanta sebesar min 672.770 menunjukkan bahwa jika harga X1 dan pendapatan X1 sama dengan 0, maka konsumsi produk Y nilai besarnya 672.770. Koefisiensi regresi variabel harga X1 sebesar 0,844. Jika harga X1 mengalami kenaikan sebesar Rp1, maka konsumsi produk Y akan mengalami peningkatan sebesar Rp 0,844 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Koefisien regresi variabel pendapatan X2 sebesar 0,437. Jika pendapatan X2 mengalami kenaikan sebesar Rp1, maka konsumsi produk Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,437 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Untuk selanjutnya membaca interpretasi hasil uji T atau uji parsial yang dimaksud untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen dari X1 dan X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Hipotesis pertama, nilai uji T
X1 diperoleh sebesar 3,794 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,007 lebih kecil dari 0,05 atau 5%, dan secara otomatis HA diterima dan HO ditolak. Nilai signifikansi sebesar 0,007 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 99,3%. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang diisyaratkan, yaitu 99%. Hipotesis kedua, nilai uji T X2 diperoleh sebesar 6,490 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan secara otomatis HA diterima dan HO ditolak. Nilai signifikansi sebesar 0,000 memberikan makna tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 100%. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang disyaratkan, yaitu 99%.